Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang. Sahabat Dasat yang hadir di studio nih, sepertinya kalau dari jaketnya nih teman-teman mahasiswa nih berarti nih. Nah, ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Temanya yaitu mengenai resolusi 2023. Kita tahu pergantian tahun sudah di depan mata dan tahun depan banyak yang bilang adalah tahun politik. Karena tahun 2024 kita akan segera memilih ya calon anggota legislatif, calon presiden, calon kepala daerah dan macam-macam Pak Ustadz. Ya. Nah makanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi untuk menambah pemahaman kita khususnya untuk anak-anak muda nih mengenai politik supaya lebih melek politik Pak Ustadz. Ya. Karena banyak juga anak-anak muda yang politik, capek deh gitu. Ya. Udah skeptis duluan Pak Ustadz. Nah sebelum kita mendengar motivasi Ustadz Dasat Latif, izin Pak Ustadz, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang memuat mengenai gambaran bahwasanya tahun 2024 mendatang digadang-gadang sebagai tahun politiknya anak muda. Seperti apa tayangannya? Sama-sama kita saksikan. Waktunya yang muda yang bersuara. Memilih seorang pemimpin memang bukan perkara mudah. Butuh kecerdasan dan kepekaan sosial untuk membedakan mana yang betul peduli atau sekedar pencitraan lalu hilang bak ditelan bumi. Pemilu mendatang diprediksi menjadi eranya mahasiswa dan generasi muda, menentukan pemimpin yang amanah dan berdedikasi untuk negara. Pemimpin sangatlah penting. Bahkan dalam kelompok kecil di perjalanan, Rasulullah menganjurkan untuk menunjuk seorang pemimpin, apalagi dalam sebuah negara. Menurut Imam Al-Ghazali, setidaknya 4 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah najdat atau memiliki cukup kekuatan dan berwibawa, kifayah atau mampu menyelesaikan segala persoalan, waro atau sikap hidupnya apik dan memiliki ilmu pengetahuan. Karena pemilih akan didominasi oleh mahasiswa dan generasi muda, rasanya tidak akan sulit mencari pemimpin yang demikian. Dengan sikap kritis, mereka para pemilih akan melakukan riset sehingga siapapun pemimpinnya nanti, maka itulah yang terbaik. Sikap kritis seperti apa yang diperlukan? Sahabat Dasat dapat menyaksikan pembahasannya dalam Gaspol Resolusi Tahun Baru bersama Dasat Latif. Nah Pak Ustadz, kan katanya bonus demografi anak-anak muda di Indonesia ini sebagai suatu aset yang sebenarnya bisa menciptakan perubahan. Gimana tanggapan Ustadz, 2024 apakah benar tahun politik anak muda? Ya, berdasarkan data statistik yang mendukung tentang jumlah penduduk Indonesia, memang terbukti bahwa pemilu 2024 masanya anak muda. Itulah sehingga muncul istilah bonus demografi. Tapi tidak ada gunanya ketika anak muda kita anti politik. Anak muda kita apatis, mereka tidak senang politik. Tidak ada gunanya. Mereka tidak sadar bahwa hidup mereka tidak bisa lepas dari politik. Mas Bayu, ini dulu yang perlu diluruskan. Ada stigma di dunia masyarakat kita, politik itu kotor. Saya tersinggung sekali tuh kalau dikatakan politik jahat, politik kotor. Jangan. Kenapa, saya ini dosen ilmu politik. Tapi saya dosen sospol, sosial politik di Universitas Hasanuddin. Tidak mungkin ada fakultas sosial politik kalau politik itu jahat. Yang jahat itu adalah politisinya. orang-orang yang berpolitiknya. Kenapa banyak akhirnya politisi ini masuk ke dunia politik praktis yang kecenderungannya mereka tidak baik akhlaknya? Karena orang-orang baik tidak mau masuk politik. Kita mau negara kita baik, tapi kita tidak mau ngurusin politik. Politik itu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup. Mas Bayu, nyetir dari rumah ke kantor. Jangan pikir tidak ada politik di situ. Loh, di mana? Rambu-rambu lalu lintas siapa yang ngatur? Ada yang pembuat kebijakan. Ya, pembuat kebijakan siapa? Pak Polisi. Polisi, kemudian Departemen Perhubungan. Nah, mereka membuat kebijakan ini, itulah keputusan politik. Berarti semua hal dalam hidup kita ini ada di rumah tangga. Iya Pak Ustadz. Beras bisa enggak lepas dari hidup kita?
Enggak. telur, sembako, tidak bisa. Yang ngatur sembako ini, peredaran sembako dan harga-harganya, Pemerintah. keputusan politik. Wah, bener juga. Tidak mungkin bisa hidup tanpa hidup dalam keputusan politik. Saya kasih contoh bahwa mahasiswa tidak bisa lepas dari dunia politik. Dia bilang gini, deh, yang mau kurus itu politik, apa itu politik, kotor. Oke, dia bilang belajar mau saja baik-baik. Akhirnya dia belajar baik. Keluar IP-nya 4,0. Nah, cum laude dong Pak Ustadz, Ya, sempurna. cum laude. Dengan harapan gampang cari kerja. Oh, ternyata ada kebijakan pemerintah yang membolehkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Akhirnya yang IP-mu tadi 4,0, jadilah kau pengangguran. Kenapa? Karena kau kalah kompetensi dari Tenaga asing. tenaga kerja asing. Apa mereka dilarang? Tidak, karena ada kebijakan membolehkan. Nah, kebijakan itu keputusan politik. Oh, Iya, oke. kau sudah belajar, tapi akhirnya apa? Sia-sia kau belajar mau cari dapat kerja karena ada kebijakan politik yang membolehkan tenaga kerja asing datang bekerja ke Indonesia. Wassalam. Petani, dia bilang anaknya, mahasiswa, Pak, ndak usah urusin politik, Bapak kerja aja jadi petani. Oke lah, bapaknya jadi petani yang baik. Dari pagi, siang, sore dia urus sawahnya dengan baik, panen raya, hasil panennya baik. Tapi tiba-tiba ada kebijakan politik impor beras. Akhirnya apa? Masuk beras tapi impor yang lebih bagus kualitasnya, harganya lebih murah. Kemudian menguasai dunia pasar kita. Akhirnya apa? Petani yang tadinya kerja dengan baik, berasnya tidak laku. Kalaupun laku di bawah harga. Betul. Ini akibat keputusan politik. Jadi hidup ini tidak bisa lepas dari keputusan politik. Anda mau menikah, dapat jodoh, untuk menikah itu keputusan politik. Di mana politiknya Pak Ustadz? Undang-undang pernikahan. Oh iya benar. Undang-undang pernikahan mengatur tuh. Kalau kau mau menikah, tidak ada saksi, Ya. ya, kamu menikah sembunyi-sembunyi, ada ancamannya. Meskipun Islam membolehkan nikah siri, tapi ada undang-undang pernikahan yang melarangnya, harus ada dideklarasikan, ada izin dari orang tua. Wanita dewasa itu sebenarnya boleh tanpa izin, tapi kalau orang tidak ada izin menurut undang-undang pernikahan itu tidak boleh sekarang. Oke. Untuk menikah itu undang-undang politik, keputusan politik itu. Jadi keliru kalau ada mahasiswa yang apatis dan tidak mau peduli terhadap politik. Pak Ustadz, banyak orang, banyak anak muda yang sebenarnya peduli, mungkin ya sudah ada pemahaman apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti keputusan politik. Cuma untuk terjun berpolitik itu masih ada keraguan, emang bisa nih, kita kan cuma anak muda, kita kan cuma sebagian kecil, apa didengar, apa bisa melakukan perubahan. Itu yang salah satunya yang bikin mungkin nih, yang setahu saya anak muda jadi ya udahlah yang tua-tua, yang senior-senior lah yang atur. Akhirnya yang dipilih ya gitu lagi, dia lagi. Oke. Nah sekarang dia lepas tangan, oke? Sudah. Akhirnya apa? Hidupmu dan masa depanmu ditentukan oleh keputusan politik sekarang. 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang itu ditentukan oleh keputusan politik sekarang. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau melibatkan diri, ya jadi penonton. Saya bilang sama mahasiswa saya, sudahlah, ndak usah kau selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Ndak usah kau cita-cita lagi masuk jadi pegawai ASN. Lebih baik kau masuk anggota DPR. Kalau kau anggota DPR, kamu bisa memperbaiki negaramu. Semua konsep-konsep teori yang kau tahu tentang politik, tentang ekonomi, tentang hukum, kamu bisa aplikasikan. Kalau kau cuma teriak-teriak di jalan demo, apalagi sampai hari Jumat, kemudian orang jadi sulit gara-gara kau tutup jalan, dan itu cuma satu-satunya akses untuk cari nafkahnya masyarakat kecil. Yang kau rugikan yang pasti masyarakat kecil. Tapi kalau kamu anggota DPR, nyata kamu punya pendukung. Misalnya kamu masuk parlemen, suaramu 15.000. Itu sudah betul, 15.000. Kamu mewakili yang 15.000 ini. Karena 15.000 yang pilih. Tapi kalau kamu cuma ber-10, ber-15 atas nama rakyat, apa betul atas nama rakyat? Benar enggak kamu atas nama rakyat? Nah, masuk ke anggota DPR. Anggota DPR kamu ngomong, itu sudah ada ikhtiar. Apalagi zaman sekarang, demo di pinggir jalan itu kurang efektif. Malah orang jengkel. Jadi iya. Tapi kalau kamu demo di medsos,
Kamu jadi anggota DPR, bicara lalu live, itu nyata. Orang oh, kami tidak sia-sia memilih. Dan orang tua juga akhirnya merasa bangga. Oh, tidak rugi saya sekolahkan anakku. Oh, ternyata dia perjuangkan hak-hak rakyat. Mas Bayu, coba lihat ya. Saya bilang, kamu kalau di kampung saya, Iya, Pak Ustadz. untuk menjadi anggota DPRD, itu 2.000 suara sudah cukup. 2.000 dalam arti gabungan, ya 5.000, 7.000 kan dalam satu partai ada beberapa caleg. Nah dikumpul itu siapa yang terbanyak? Kalau misalnya saya lihat pengalaman pemilu tahun-tahun lalu 2.000 suara Jadi sudah bisa dipilih. masuk dia. Artinya yang lain ada temannya mengumpul 300, 500. Masa 2.000 itu kok tidak bisa dapat suara dalam 5 tahun? Kau balik kampung lah di kampungmu, ya. Ada orang meninggal, kau masuklah di situ angkat jenazah. Ada pengantin, kau jogetlah di situ supaya orang kenal semua. Ada lomba-lomba bola, kau masuklah di situ meskipun kau gelang apakah namanya itu yang menenda-nenda sana situ sana ya. Orang kenal kamu dan kamu menjadi bakti sosial. Kau bantu orang, kau bantu kalau tiada pengantin. Tanamkan sosial, tanamkan investasi sosial, tanamkan akhlak yang baik, tunjukkan kamu cerdas. Pencoblosan, masa sih kamu tidak bisa dapat 5 tahun itu 1.500 tambah teman kamu, IK SD, IK TK, IK SMA, IK kuliah, mantan pacarmu, susah kalau mantan pacarnya sakit hati, Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kembali motivasi dari Ustadz Dasaat Latif terkait dengan tema kita, dan sesaat lagi kita akan memberikan polling untuk teman-teman sahabat Dasat yang hadir di studio. Kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Mana lebih tinggi Kapolda dengan Wakil Kapolda? Kapolda. Mana lebih tinggi Presiden dan Wakil Presiden? Presiden. Ya, di mana-mana wakil dibawa. Betul. Tapi kenapa anggota DPR kita yang wakil rakyat merasa lebih hebat dari rakyat?